siang hari ini telah memberikan kita kesehatan, perlindungan, sehingga dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada siang hari ini untuk sosialisasi Sista dan Sidarki. Dan tidak lupa juga kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini akan ada 2 hal yang disosialisasikan. Yang pertama itu adalah sosialisasi Sista, yaitu adalah sistem ujian tugas akhir. Jadi karena online, maka kampus membuat sistem yang namanya Sista. Ya, kemudian yang kedua itu ada sosialisasi namanya Sidarki. Jadi itu adalah merupakan sosialisasi untuk mendaftarkan hak cipta dari hasil karya tugas akhir kalian yang berupa produk poster, buklet, buku saku, ataupun video, seperti itu. Nah, yang pertama, untuk sosialisasi siang ini akan saya mulai dengan sosialisasi sistem tugas akhir. Sebentar, saya bukakan Sista dulu ya. Share screen. Oke. Udah kelihatan belum ini? Halo? Udah kelihatan ya? Udah, Bu. Jadi ini diklik alamatnya sista.isk-university.ac.id. Allah. Nah, di sini nanti untuk login itu sama username dan passwordnya itu adalah sama dengan siakat kalian masing-masing. Masih ingat nggak passwordnya? Pasti ingat ya. Nggak mungkin nggak ingat ya. Nah, kemudian nanti ketika sudah login, di situ akan muncul nama kalian masing-masing. Oke, bisa saya meminta satu ini username atau password, siapa yang berkenan? Mungkin bisa WA saya. Agar saya pura-puranya bisa menjadi kalian untuk bisa login. Siapa yang berkenan, monggo bisa WA saya. Belum ada ya? Oke, saya tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah masuk ya. Ini saya pura-puranya menjadi Cindy yang sudah berhasil login. Nah, di sini, bentar. Sebentar, ini baru banyak banget yang mau masuk. Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat, ini adalah tampilan awal Sista. Itu Sista ya, bukan Sita, kurang S itu ya. Sista.
Nah, itu ketika kalian pertama kali sudah login, itu adalah tampilannya. Di situ dituliskan nama lengkap kalian, kemudian di sisi satunya itu ada icon home dan logout. Kemudian di bagian tengah itu ada tulisan tambah. Nah, tambah di sini kalian klik ya. Nah, di situ muncul NIM-nya Cindy berapa, nama lengkapnya, dan program studinya. Nah, ini tidak bisa diotak-atik, jadi sudah permanen ya, karena sudah saya coba klik tidak bisa muncul ini ya tanda merahnya, jadi tidak bisa. Nah, kemudian di situ bisa diklik nama pengujinya. Oke. Klik nama pengujinya. Cindy, coba bisa mengaktifkan itu mikrofonnya. Oke, Iya, Cindy, Bu. penguji satu siapa? Pak Maskun Pujianto. Mas Kun ya. Penguji satu tuh biasanya, oh Pak Mas Kun ya, sebentar. Pak Mas Kun Pujianto. Oke, penguji dua siapa? Pak Nasri. Nasri, penguji tiga? Pak Mulyanto. Kebalik, Pak Mulyanto penguji satu ya? Oh iya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Di sini Pak Mulyanto, di sini Pak Maskun, di sini Pak Nasri. Benar ya? Penguji Pak satu Pak. Mulyanto, Pak Maskun, Pak Nasri. Oke, benar ya? Oke, terus judul Iya, lengkap? Bu. Judulnya baru. Udah lagi apa? Aduh, lupa apa ya judulnya? Judulnya lupa, oh my God. Apa perlu saya tanyakan ke Pak Nasri? Cara rilis. Oke. Atau bisa WA ke saya aja, nanti saya tuliskan. Ya. Ada solder pen. Cara rilis untuk mengurangi nyeri pada solder pen. Oke, hari ujian.
Jadi nanti untuk hari ujian itu memang dari prodi dibuatkan ya, karena sebenarnya dari awal itu memang dari prodi rencananya kalian mencari sendiri, tetapi dari prodi akhirnya membuatkan agar semua mahasiswa tidak kebingungan cari tanggalnya, kemudian tidak bingung nanti kalau jadwalnya nabrak, pembimbingnya nabrak, akhirnya kami buatkan. Nah, nanti untuk jadwal akan kami share ya di grup, jangan khawatir, ditunggu aja. Nanti ujian diawali tanggal 20 sampai dengan tanggal 25. Sama seperti ketika ujian proposal kemarin ya, tetap 5 hari. Jadi misalnya di sini Cindy hari ujiannya hari Jumat misalnya, tanggal ujian 24 Juli. Kemudian waktu ujian jam 8.00. Oke, cara menulisnya seperti itu ya. Saya ulang lagi dari awal. Untuk namanya Cindy, program studinya, dan NIM-nya itu sudah otomatis, tidak bisa diubah. Kemudian ditulis penguji satunya, tinggal mengklik panah ke bawah, ketika sudah bertemu langsung diklik aja, nanti langsung sudah muncul. Kemudian untuk penguji 2 dan 3 caranya sama, kemudian tulis judulnya, hari ujian, tanggal ujian, waktu ujian, kemudian simpan. Nah, hasilnya seperti ini ya ketika sudah disimpan. Oke. Seperti itu. Nanti si penguji dia juga akan membuka akun yang sama, akun Sista juga, dan di situ akan muncul namanya Cindy untuk di-approve apakah tanggal ini bisa ujian atau tidak, seperti itu penggambarannya. Tetapi nanti memang penguji juga sudah kami beritahukan jadwal ujiannya, insya Allah tidak nabrak. Nah, kemudian walaupun memang sudah ada sistem Sista ini untuk jadwal ujiannya, harap nanti tetap menghubungi penguji 1, 2, dan 3 layaknya seperti seminar proposal. Jadi mereka tetap harus diberitahu kapan ujiannya. Kemudian filenya, file file skripsinya itu tetap harus dikirimkan ke pengujinya lewat WA saja ya. Jadi tidak perlu datang karena sistem ujiannya daring. Seperti itu. Nah, kemudian setelah menyelesaikan tadi tanggal, setelah menyelesaikan tanggalnya dan identitas, kemudian turun ke bawah, di-scroll ke bawah, di situ ada lampiran. Nah, lampiran ini berisikan tanda tangan mahasiswa. Pulpennya apa, Bu? Pulpennya bebas. Merah boleh, salah. Biru boleh, hitam boleh. Ya, bebas. Nah, kemudian ketika akan mengupload, perhatikan di situ ada tulisan maksimal 500 KB dan tipe file yang harus diupload adalah JPEG. Seperti itu. Kalau nanti ukurannya lebih besar dari 500 KB dan bentuknya bukan JPEG, nanti sistem ini tidak akan bisa memunculkan tanda tangan kalian nantinya seperti itu. Jadi mohon dipatuhi ya, bentuknya adalah JPEG. Bagi nanti yang bentuknya masih yang lain, mungkin akan mengalami kesulitan ketika nanti ada tanda tangan dan sebagainya, karena kita semua sistemnya adalah online. Untuk ini, sosialisasi Sista ini, adakah yang ingin bertanya? Monggo, yang bagi ingin bertanya bisa mengaktifkan speakernya. Monggo yang mau bertanya bisa mengaktifkan speakernya. Ibu mau tanya.
Ya, Dina. Kalau untuk hari hanya itu yang BAP dan segala macamnya itu gimana, Bu? Untuk hari hanya, BAP-nya nanti akan diprintkan langsung oleh penguji 2. Jadi mahasiswa tidak lagi mengurus tentang kelengkapan untuk ujian seperti BAP. Begitu. Gimana, Adina? Ada lagi? Untuk pemberitahuan kepada penguji itu sama seperti kemarin ya, minimal 3 hari sebelumnya. Walaupun memang penguji ya sudah tahu karena prodi juga memberitahu, tetapi untuk etikanya memberitahu 3 hari sebelumnya, jangan mendadak, jangan 1 jam sebelumnya, jangan 2 hari sebelumnya, seperti itu ya. Oke, monggo ada lagi yang mau bertanya? Izin Bu, mau tanya Bu. Ya, Rizky ya? Iya Bu. Oke. Sebenarnya mohon maaf Bu, terlambat karena baru selesai ada pekerjaan Bu. Mungkin sebelumnya saya nggak tahu Bu ya, ini kan baru masuk ke dalam tahap pendaftaran pengujian Bu ya. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu kan ada lebih ke teknis sih Bu. Nanti sidang untuk waktu pelaksanaannya Bu kayak gimana Bu? Kayak apakah nanti 1 jam 2 jam, kemudian pakaian penggunaan dan lain-lain itu kayak gimana Bu? Karena kan kayak saya pribadi udah 4 bulan nih Bu di Samarinda, jadi saya nggak bawa baju apa-apa Bu dari sana Bu. Itu yang Bajunya di kos apa bajunya udah nggak muat? Di asrama Bu, baju saya Bu. Saya cuma bawa baju kaos biasa sih ke Samarinda sudah 4 bulan. Nah, itu yang pertama Bu. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan Ibu kan masalah yang diupload tadi Bu untuk skripsinya, untuk buku sakunya nanti apakah kita upload juga apa gimana Bu? Oke. Terus ada lagi? Nah, terus yang kemudian lagi sebenarnya Bu yang sangat penting diselesaikan lebih dulu itu yang kita kerjakan bab sampai 5 atau memang fokus ke luaran outputnya dulu Bu yang buku sakunya, karena saya bingung dan kan memang perlu waktu untuk pengeditan lebih banyak di bagian buku sakunya ketimbang yang pengerjaan bab 1 sampai bab 5 itu Bu. Mungkin itu dulu sih. Ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ini pertanyaan Rizky banyak ya. Oke, yang pertama, ketika ujian walaupun online itu tetap menggunakan seragam ya, karena memang basicnya kita kan berseragam. Jadi walaupun ujian online pun harus berseragam. Seragamnya sama, atasnya putih, jilbab atasnya putih, kalau perempuan ya jilbabnya biru ya. Kemudian celananya juga biru seperti itu. Kemudian kelengkapan seperti nama dan logo kampus ya itu tetap digunakan ya, walaupun nanti nggak kelihatan kalau pas ujian, tapi kan siapa tahu akan kelihatan, kelengkapan di sini juga akan diperhatikan juga. Kemudian untuk teknik selama ujian itu sama seperti ketika ujian proposal kemarin, jadi waktu untuk presentasi mahasiswa yang ujian adalah 15 menit, sama seperti kemarin. Kemudian tanya jawab dosennya, pengujinya itu juga 15 menit untuk penguji 1, 15 menit penguji 2, dan 15 menit adalah penguji 3. Jadi pas 1 jam. Tetapi dari prodi itu memberikan kelonggaran waktu 30 menit. Nah, itu nanti untuk kalian persiapan di sana. Misalnya kok ya sinyalnya jelek, berarti cari tempat dulu yang bagus. Jadi bukan waktu ujiannya lebih dari 1 jam, tidak. Kita memberikan kelonggaran untuk prepare kalian menyiapkan segala kelengkapan termasuk mencari tempat yang strategis untuk ujian, seperti itu. Kemudian secara teknis ujian diawali seperti biasa setelah pembukaan oleh penguji 2, kemudian mahasiswa
membaca ayat suci Al-Quran, 1 atau 2 ayat secukupnya saja, karena kami juga butuh data untuk mengetahui apakah kalian sudah fasih atau masih gradul-gradul atau belum bisa untuk membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan presentasi 15 menit oleh mahasiswa, selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Nah, kemudian di sistem Sista, apakah skripsinya diupload atau produknya diupload atau tidak? Jadi di Sista ini, skripsi maupun produk itu tidak diupload. Jadi di sistem Sista ini hanya untuk penanggalan ujian saja. Jadi terkait dengan jadwal ujian. Selebihnya dari itu tidak ada. Kecuali tadi memang mahasiswa yang ujian harus melampirkan tanda tangannya dalam bentuk JPEG, ukurannya maksimal 500 KB. Ya, 500 KB. Nah, kemudian fokusnya yang mana antara bab 1 sampai 5 atau produknya dulu. Sebenarnya semuanya harus fokus karena ini adalah bagian akhir. Karena setelah ini, setelah ujian ini, tentunya nanti penilaian akan dikumpulkan, kemudian akan diyudisiumkan. Nah, bagaimana jika ada mahasiswa yang belum bisa ikut ujian di tanggal yang sudah disiapkan prodi? Itu nanti memang kebijakannya ada 2. Kami membuatkan tanggal kembali jika memang banyak, insya Allah jangan banyak-banyak ya. Kemudian kalau memang jumlahnya sedikit, kalian mencari tanggal sendiri. Seperti itu. Karena waktu ujiannya itu memang bisa dibilang relatif panjang untuk menyusul. Karena yudisium kami itu yudisium itu tanggal 29 Agustus. Jadi ujian skripsi tanggal 20 sampai tanggal 25 diharapkan yang mau menyusul setidaknya paling mentok ya itu adalah Agustus minggu ke-2 itu sudah paling mentok. Tetapi ini kita belum tahu ya, ini baru gambarannya saja, belum tahu, tetapi dimohon diusahakan pada tanggal tersebut sudah bisa ikut ujian. Karena nanti untuk proses yudisium itu juga relatif panjang juga, mengumpulkan nilai, kemudian merekapnya, laporannya. Nah, kalau misalnya masih banyak yang belum ujian atau hal-hal yang lainnya, itu nanti juga akan mempersulit juga koordinator, yaitu saya, untuk memasukkan nilai kalian. Jadi harapannya kalian juga ujiannya itu on time di tanggal itu saja. Karena membuat jadwal menghubungi penguji 1, 2, dan 3 itu hal yang susah seperti itu. Apalagi mahasiswanya banyak, pengujinya sedikit. Jadi jadwalnya kadang membuatnya masih sering bentrok dan sebagainya, jadi revisinya banyak seperti itu. Oke, bagaimana Rizky? Ya Bu, terima kasih. Nah, ini Bu ada pertanyaan lagi Bu, satu Bu. Tadi kan diminta untuk standby dengan jaringan yang stabil dan kuat. Semisal sewaktu dalam perjalanan ujian ada kendala kayak mati lampu atau paketan habis, itu apakah nanti ujiannya diulang kembali dengan tanggal baru yang diulang, apa seperti apa Bu? Karena kan kita nggak pernah tahu Bu ya teknis di lapangan setelah kita sidang nanti. Mungkin itu sih Bu. Jadi begini, untuk waktu ujian, misalnya kok yondelala mati lampu dan sebagainya, itu jika mati lampunya tidak lama atau misalnya bisa segera pindah tempat untuk mendapatkan sinyal, untuk mendapatkan listrik yang menyala, itu waktunya tidak lama, saat itu juga boleh ikut ujian. Tetapi jika ternyata waktunya untuk berpindah tempat mahasiswa untuk mencari listrik dan sebagainya itu kok lama banget, sampai memotong setengah jam dari waktu ujian, itu nanti bisa ikut di waktu ujian yang lain atau mencari tanggal sendiri. Seperti itu. Karena memang ujian online ini bisa dikatakan kendalanya itu banyak, tidak hanya dari sinyal, listrik,
Tetapi juga penggunaan teknologi pun kadang juga ini ya agak-agak bermasalah juga. Jadi mohon nanti ketika prepare pastikan sudah berada di tempat itu sebaik-baiknya. Gitu, Rizky, pripun? Ya Bu, cukup Bu. Itu dulu, terima kasih. Oke, monggo yang lainnya. Monggo yang lain, adakah yang ingin bertanya untuk saya yakin Sista ini mudah kok, tinggal memasukkan penguji 1, 2, 3, judul, hari ujian, waktu yang nanti kita share, dan upload tanda tangan. Udah itu aja. Skripsinya tidak perlu diupload di sini ya. Monggo yang lain. Bu Rini, saya mau bertanya, Bu. Iya, monggo Dina. Untuk yang, mohon maaf Bu suaranya. Untuk yang lembar pengesahan, nah itu kan ada dosen penguji yang dari luar. Misalnya saya kan Pak Leo nggih Bu nggih. Nah, kalau untuk tanda tangannya itu nanti dilakukan setelah sidang atau sebelum sidang, Bu. Kemudian minta tanda tangannya ke beliau itu apakah harus ke Muardi atau bisa melalui online? Cukup Bu, terima kasih. Oke, untuk ini membahasnya masih tentang BAP ya. Kalau BAP di skripsi, insya Allah tanda tangannya nanti online. Jadi nanti dari pihak kampus memang sudah akan mengurus tanda tangannya sendiri. Seperti itu untuk BAP-nya. Jadi tidak ada yang mahasiswa ke sana, setahu saya tidak ada. Karena memang dari dosen yang kemarin, yang memang untuk tugas akhir itu sudah diminta tanda tangan dan sudah store ke kampus, sehingga nanti untuk BAP-nya itu sudah otomatis ada tanda tangannya. Seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Berarti itu nanti tanda tangannya setelah sidang ya Bu ya? Jadi tidak Tanda tangan skripsinya? yang lembar pengesahannya. Kan itu ada lembar pengesahan yang di bagian laporan akhir itu Bu. Nah itu kan ada dosen penguji 1, 2, 3. Nah itu berarti nanti dimintakan tanda tangannya setelah sidang ya Bu? Iya, setelah sidang. Jadi minta tanda tangannya atau semua minta tanda tangan sebaiknya itu dilakukan via online ya. Jadi kita mengirim PDF-nya dan sebagainya kemudian diminta tanda tangan karena kan tidak semua mahasiswa kan berada di Solo. Nah, jadi yang jauh itu kami sarankan untuk mengirimkan filenya, kemudian setelah ditandatangani dikirim balik ke mahasiswa. Kalau langsung ke Pak Mul atau harus ke rumah sakit itu kan juga berbahaya juga, atau mungkin ke rumahnya bapaknya sedang sibuk dan sebagainya, jadi disarankan lewat file saja seperti itu. Baik Bu Rini, terima kasih Bu. Oke. Monggo yang lain sebelum masuk ke sosialisasi selanjutnya, namanya Sidarki. Iki.
Ini sudah nih, nggak ada yang bertanya lagi. Sudah, Bu. Oke, lanjut ya yang kedua nanti akan disosialisasikan oleh Pak Nasri. Monggo Pak Nasri, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dini, Bu Ari, pada kesempatan ini. Saya akan mempresentasikan atau menyampaikan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau sistem yang namanya Sidarki atau sistem kekayaan intelektual Universitas Asia Surakarta. Aduh, aku metui. Oke, bisa kita mulai. Oke, bisa kita mulai. Oke, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana prosedur terkait dengan pengajuan hak kekayaan intelektual untuk mahasiswa tingkat akhir. Seperti kita ketahui bahwa salah satu prasyarat untuk wisuda bagi mahasiswa tingkat akhir adalah produk atau tugas akhirnya terdaftar atau memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual di badan. Kak Natri, suaranya kurang keras. Oke, sudah cukup keras. Oke, pada kesempatan ini saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana prosedur bagi mahasiswa tingkat akhir untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya berupa karya tugas akhir kalian di website universitas, yaitu Sidarki atau Sistem Kekayaan Intelektual. Nah, yang pertama itu mahasiswa mengunjungi website Sentral KI Universitas Asia Surakarta melalui alaman sidarki.aiskauniversity.ac.id. Nah, kemudian mahasiswa mengunduh surat pernyataan dan surat pengalihan hak cipta yang ada di halaman website Sidarki. Seperti ini ya, jadi modelnya seperti ini. Jadi di halaman utama pada Sidarki atau website Sidarki itu ada file yang bisa diunduh, ada surat pernyataan hak cipta dan surat pengalihan hak cipta. Nah, mahasiswa bisa mengunduh secara langsung tanpa menggunakan aplikasi. Kemudian mahasiswa membuat akun terlebih dahulu sebelum login. Jadi setiap mahasiswa yang ingin mendaftarkan tugas akhirnya untuk hak cipta itu wajib mendaftar dulu sebelum login. Kemudian, nah ada beberapa berkas yang harus disiapkan sebelum mengajukan hak cipta. Yang pertama, scan KTP seluruh pencipta, kemudian scan surat pernyataan dan pengalihan hak cipta, dan contoh ciptaan.
Untuk KTP seluruh pencipta di sini ada mahasiswa, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi mahasiswa nanti meminta KTP dari pembimbing 1 maupun pembimbing 2-nya. Kemudian dijadikan dalam digabungkan, kemudian dijadikan dalam satu file PDF. Kemudian surat pernyataan yang tadi sudah di-download, kemudian sudah diisi, itu di-scan. Begitupun juga surat pengalihan hak ciptanya. Kemudian yang terakhir adalah contoh ciptaan. Nah, contoh ciptaan ini berbeda-beda setiap karya yang akan didaftarkan. Misalnya kalau buklet yang didaftarkan itu atau contoh ciptaannya itu seluruh file atau satu file bukletnya itu dalam format PDF. Kemudian kalau poster sama dalam bentuk PDF, jadi hanya satu lembar kalau untuk poster. Nah, berbeda kalau video. Jadi kalau misalnya ada tugas akhir mahasiswa yang menggunakan video, itu hanya beberapa screenshot video, potongan-potongan video, kemudian digabungkan dan digabungkan dalam bentuk PDF. Nah, sebelum menggabungkan itu, terlebih dahulu menuliskan deskripsi dari video tersebut. Kemudian di bawahnya disertakan beberapa potongan video atau screenshot video tersebut. Nah, setelah itu, setelah tadi mendaftar, kemudian login, itu mengisi identitas dan upload file secara lengkap. Apabila sudah mengisi data tersebut, kemudian data akan dilakukan verifikasi oleh tim Sentral KI dari Universitas Asia Surakarta. Nah, mahasiswa harus memperhatikan terkait dengan akun masing-masing. Karena di status usulan pada mahasiswa itu nanti ada keterangan validasi, diterima, revisi, atau ditolak. Nah, kalau validasi berarti prosesnya masih dalam verifikasi oleh tim Sentral KI. Kemudian apabila diterima, artinya file yang mahasiswa upload itu dinyatakan diterima oleh Sentral KI. Kemudian kami atau tim Sentral KI akan mengajukan karya mahasiswa untuk didaftarkan di DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan. Kemudian setelah itu mahasiswa apabila diterima itu dapat mengunduh surat keterangan pencatatan hak cipta pada akun masing-masing. Nanti kita akan masuk di sistemnya. Jadi nanti mahasiswa surat keterangan tersebut itu bisa dijadikan prasyarat untuk mendaftarkan wisuda. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini surat pernyataan yang mahasiswa masing-masing nanti bisa download di halaman website. Yang pertama itu untuk namanya. Jadi mahasiswa menuliskan nama secara lengkap tanpa disingkat. Kemudian di nomor 2 itu dosen pembimbing 1. Kemudian yang ketiga itu dosen pembimbing 2. Nah, kemudian untuk kewarganegaraannya itu ditulis kewarganegaraan sesuai dengan kewarganegaraan mahasiswa. Dan untuk alamatnya itu disesuaikan dengan KTP, ditulis secara lengkap, baik dusun, RT RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode posnya. Untuk pencipta pertama atau mahasiswa. Jadi alamat dari dosen yang bersangkutan atau dosen pembimbing itu tidak perlu dituliskan, cukup dituliskan nama alamat dari mahasiswa. Nah, kemudian bagian pertama ini ada karyanya berupa, jadi jenis-jenis karya tersebut nanti bisa dilihat di file ini. Misalnya
jenis ciptanya itu karya tulis, berarti dia masuknya misalnya buklet, ada buku saku dan seterusnya. Kalau misalnya ternyata mahasiswa karyanya berupa poster, berarti dia masuknya di karya seni. Begitupun kalau misalnya rekaman video, dia masuknya di karya audiovisual. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah mengisi jenis ciptanya ini, misalnya apakah berupa buku saku, buklet, poster, kemudian judulnya. Jadi judulnya ditulis secara lengkap. Kemudian yang tidak ada tandanya itu tetap seperti itu, jadi tidak ada perubahan. Kemudian di halaman kedua di buku di surat di pernyataan itu nanti mengisi untuk alamatnya, jadi mengisi nama alamat kota, tempat pembuatan surat pernyataan tersebut. Misalnya kalau misalnya kita dibuatkan di Surakarta, berarti Surakarta, kemudian tanggal pembuatan surat pernyataan tersebut tanggal berapa, di tahun berapa. Selanjutnya, diisi materai 6.000, kemudian semua pencipta, baik pembimbing pertama, kedua, dan mahasiswa itu wajib menandatangani di surat pernyataan. Nanti sedikit menyentuh untuk materainya, seperti itu. Nanti ada contohnya. Oke, kita lanjut ke surat pengalihan hak cipta. Kurang lebih sama dengan isian tadi di surat pernyataan. Jadi di surat pengalihan hak cipta ini dituliskan namanya. Jadi nama mahasiswa, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ditulis lengkap beserta gelarnya kalau ada. Kemudian alamatnya, alamat di sini itu adalah alamat dari mahasiswa sesuai dengan KTP, sama seperti surat pernyataan tadi. Nah, kemudian yang di bagian biru ini, itu menuliskan nama program studi dan alamat program studi atau kampus secara lengkap dan jelas. Seperti misalnya, nama program studi Diploma 4 Fisioterapi Universitas Aisyah Surakarta. Kemudian alamatnya itu Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 10 Kentingan Jebres Surakarta, Jawa Tengah, kemudian disertai dengan kode pos. Nah, kemudian di tanda hijau ini itu dituliskan juga jenis ciptanya itu berupa apa? Apakah berupa buklet, buku saku, poster, atau rekaman video. Dengan judul, jadi setelah dituliskan jenis ciptaannya, kemudian dengan judul apa. Seperti itu. Nah, apa yang membedakan dengan surat pernyataan tadi, di surat pengalihan ini, yang menandatangani di sini adalah mahasiswa sendiri, jadi tidak ada yang bertanda tangan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi yang bertanda tangan di sini di materi 6.000 ini adalah pembimbing mahasiswa. Kemudian pemegang hak cipta yang dituliskan namanya di sini adalah Kaprodi, selaku yang bertanggung jawab yang memegang hak cipta tersebut. Jadi namanya di sini diketik ya, jangan ditulis tangan. Kalau di surat pernyataan tadi itu ditulis tangan. Jadi saya perlihatkan contohnya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita lanjut? Kita bisa lanjut. Oke, tambahan juga untuk karya ciptaannya ini, misalnya berupa buklet, poster, ataupun buku saku,
itu besarannya atau kapasitas yang dapat diunduh itu tidak lebih dari 2 MB. Maaf, 5 MB. Dan dalam bentuk PDF. Oke, kita masuk ke websitenya. Oke, semua mahasiswa juga bisa mencoba atau masuk ke sistem Sidarki. Sebentar ya. Oke, ada yang ingin bertanya terkait dengan pendaftaran Sidarki ini? Sebentar ya. Oke, perlu saya sampaikan nanti kalau untuk yang surat pernyataan dan surat pengalihan itu, yang bertanda tangan di situ mahasiswa, dosen pembimbing dan dosen pembimbing 1 dan kedua itu asli semua ya. Jadi tidak ada yang melalui aplikasi. Nah, olehnya itu nanti mungkin teknisnya disampaikan oleh Bu Ari atau Bu Rini terkait dengan bagaimana untuk mensiasati itu apabila mahasiswa berada di luar dari atau tidak berada di kampus. Monggo yang mau bertanya untuk Sidarki atau bingung nanti baca filenya aja setelah dikirim PDF-nya. Atau bagaimana? Atau ingin melihat login dulu atau mendaftar dulu Sidarki atau Sista tadi atau bagaimana? Tadi Pak Nasri udah menyampaikan untuk yang lembar pengesahan ya Pak Nasri itu ya? Iya Bu. Cover sudah Pak? Oh cover ya, belum Bu. Oke, saya sampaikan untuk covernya, misalnya buku saku ataupun buket, itu untuk covernya jadi tidak ada tulisan misalnya penyusun
misalnya Rizky, kemudian pembimbing 1 Bu Ari, kemudian pembimbing 2 itu Ibu Ita. Jadi 3. Jadi nanti di penyusunnya nanti itu nama mahasiswa, kemudian langsung ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi tidak ada tulisan yang menyatakan bahwa dia pembimbing 1 ataupun pembimbing 2. Seperti itu. Hanya dituliskan nama secara lengkap tanpa ada keterangan bahwa dia pembimbing 1 ataupun pembimbing 2. Nah, misalnya kalau ada mahasiswa atau karyanya yang di halaman terakhir ternyata dia melampirkan terkait dengan biografi secara singkat, maka secara otomatis mahasiswa itu harus tetap melampirkan biografi dari kedua dosen pembimbing 1 maupun pembimbing kedua. Seperti itu, Bu Ari. Ya, terima kasih Pak Nasri. Kalau poster kan berarti hanya 1 lembar ya Pak Nasri ya. Jadi hanya penyusunnya siapa, berarti kalian, kemudian pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tapi untuk buku saku sama buklet disiapkan untuk biografinya. Ngoten ya Pak Nasri ya? Yes, oke. Dan ini kalian belum boleh mendaftar Sidarki dulu ya. Jadi Sidarki ini nanti kalian daftarkan kalau sudah ada ketok palu dari ketiga penguji apakah bisa langsung daftar atau tidak gitu, oke? Yes. Kemudian ini teman-teman saya tambahkan untuk yang tadi ujiannya, ujian TA kalian itu yang daring atau online itu melalui Zoom meeting, Zoom ataupun Google Meet. Kenapa? Karena nanti di Zoom, aplikasi Zoom sama Google Meet kan bisa menampilkan presentasi kalian. Kalau lewat WA itu agak susah untuk menampilkan PPT kalian gitu. Ya. Jadi nanti kalian minta tolong membuatkan linknya, kemudian mengajak atau ya biar pengujinya itu join ke link tersebut. Yes. Ada komen, teman-teman? Kok langsung berhenti mendadak ini? Ada komen, teman-teman? Saya, Bu. Silakan, Ina. Gimana, Bu, tadi untuk memakai Zoom-nya untuk menampilkan apa tadi kurang jelas? Oh, menampilkan PPT-nya. PPT. Jadi pakai Google Meet atau Zoom, karena kan di situ ada screen share screen ya. Jadi itu menampilkan PPT-nya seperti Bu Rini tadi, menampilkan bagaimana sih gambaran gitu. Kalau lewat video call WA agak kesusahan untuk menampilkan PPT-nya. Gitu. Ya, Bu. Oke, nih. Jangan lupa sambil absen ya. Absen, kemudian screenshot bukti kalian ikut sosialisasi ini. Absen di link tadi yang sudah kami share di grup kalian. Gimana Bu? Gimana Pak Nasri? Saya lanjut untuk simulasinya. Ya, silakan. Monggo. Oke. Baik, untuk simulasi di Sidarki atau website Sidarki akan mulai. Misalnya kita sudah masuk pada websitenya, halaman utama, jadi sidarki.isk.university.ac.id. Nah, di sini di kotak ini atau di halaman ini itu akan muncul jendela seperti ini. Jadi di bagian atas itu ada login, pendaftaran, informasi dan kontak yang bisa dihubungi. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa di sini kita bisa mengunduh surat pengalihan hak cipta, surat pernyataan hak cipta, kemudian prosedur bagi mahasiswa tahun ini. Jadi PPT yang tadi saya sampaikan itu bisa di-download di nomor 1 ini. Nah, misalnya setelah kita mengisi semua data surat pernyataan, surat pengalihan, selanjutnya kita
melakukan pendaftaran. Jadi sebelum login itu kita harus mendaftar dulu, sehingga mahasiswa wajib untuk mendaftar atau memiliki akun terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman atau pendaftaran Sidarki atau hak kekayaan intelektual. Nah, misalnya kita klik pendaftaran. Nah, di sini ada nama pengguna. Jadi nama pengguna di sini itu dituliskan nama lengkap dari mahasiswa. Misalnya menggunakan nama saya, Asri. Kemudian passwordnya. Nah, password yang digunakan di sini adalah password yang akan digunakan untuk login nanti. Misalnya anggaplah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah mengisi passwordnya ini, kemudian memilih kategori. Tapi memilih kategori, ini ada dosen ASK, mahasiswa, dosen luar ASK, dan mahasiswa luar ASK. Jadi kita pilih mahasiswa ASK. Oke, setelah namanya lengkap, passwordnya sudah, kemudian kita simpan. Oke, setelah disimpan. Nah, ini nomor registrasi yang nanti dipakai untuk login. Jadi 2020-2012. Jadi ini nomor atau username yang akan nanti kita gunakan, bukan nama dari mahasiswa. Jadi nomor username, kemudian passwordnya. Jadi password nanti yang digunakan untuk login. Oke. Nah, setelah kita catat ini, kemudian kita masuk ke atau klik login. Oke, kita klik login, kemudian terlebih dahulu kita copy untuk nomor registrasi yang nanti kita gunakan untuk login. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi masukkan nanti username yang tadi kita sudah dapatkan pada saat mendaftarkan akun. Jadi bukan nama dari mahasiswa. Kemudian password yang kita gunakan tadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu ketik login. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kurang lebih sama tadi tampilannya pada Sista. Jadi di sini kan masih kosong karena kita belum mengajukan. Sehingga kita klik tambah. Nah, tambah di sini secara otomatis ada nomor registrasi, formasinya itu formasi mahasiswa, tahun pendaftarannya itu 2020, dan nama dari mahasiswa tersebut. Nah, setelah itu kita memilih kategori ciptaan. Kategori ciptaan tadi ada pada file sebelumnya bahwa file kita itu termasuk apa? Apakah dia masuk audiovisual, termasuk drama atau koreografi, fotografi, atau karya tulis. Misalnya karya tulis ya. Kita memilih karya tulis. Nah, ketika kita memilih karya tulis, maka ada jenis ciptaannya. Jenis ciptaan itu seperti apa? Misalnya buklet. Oke, kita pilih buklet. Nah, kemudian judul dari ciptaan atau karya dari mahasiswa. Misalnya, hari ini kita misalnya sosialisasi. Oke. Nah, misalnya sudah sebelum kita mengajukan untuk pendaftaran ini, perlu dipahami bahwa untuk namanya itu harus diperhatikan jangan sampai keliru. Karena nanti apabila nanti keliru, nanti di sertifikatnya atau surat keterangannya itu nanti akan judulnya akan ikut keliru. Nah, kemudian uraian itu minimal 200 kata. Jadi apa sih dari karya tulis itu, apa deskripsinya, apa uraian dari deskripsi tersebut, apa uraian dari karya tulis yang kita buat. Makanya kita melakukan menuliskan uraian minimal 200 kata. Oke. Kemudian untuk tanggal pertama kali diumumkan. Nah, untuk tanggal pertama kali diumumkan itu setelah mahasiswa itu ujian skripsi. Begitu Bu Arya?
Jadi kenapa pendaftarannya atau tanggal pertama kali diumumkan setelah ujian skripsi? Karena ditakutkan judul atau karya yang mahasiswa buat itu ada perubahan, baik dari segi judul ataupun dalam bentuk formatnya. Sehingga alangkah baiknya untuk tanggal pertama kali diumumkan itu pada saat setelah ujian skripsi atau setelah ujian akhir. Kemudian kota pertama kali diumumkan, misalnya kotanya di mana? Di Surakarta, kemudian negara pertama kali diumumkan. Misalnya saat ini itu tanggal 9, misalnya di Surakarta, negaranya negara Indonesia. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, setelah data tersebut disimpan, kemudian nanti ada data pencipta. Perlu dipahami bahwa dalam data pencipta ini harus sesuai urutan. Misalnya penulis pertama siapa? Misalnya mahasiswa. Kemudian penulis kedua itu dosen pembimbing pertama dan penulis ketiga adalah dosen pembimbing kedua. Jadi kita tambahkan. Misalnya, pentingan PT12 RW 10 misalnya JPS kecamatan JPS Surakarta. Oke, setelah itu nanti menggunakan kode pos 5716. Kemudian kabupaten kotanya Surakarta, provinsinya itu Jawa Tengah, kemudian negaranya Indonesia. Nah, data pencipta ini nanti disesuaikan dengan KTP dari mahasiswa. Jadi misalnya ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, itu sesuaikan dengan KTP, bukan sesuai dengan domisili sekarang, tapi disesuaikan dengan KTP dari pencipta. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti misalnya ini nama mahasiswa, kemudian akan melampirkan atau akan menambahkan nama pembimbing pertama dan kedua, nanti tinggal tambahkan seperti yang tadi. Kemudian scan KTP pemohon. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa scan KTP pemohon itu terdiri dari mahasiswa, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dijadikan satu file, kemudian kita upload. Kemudian surat pernyataan yang tadi sudah diisi itu di-upload juga, surat pengalihan dan contoh ciptaan. Jadi contoh ciptaannya nanti itu sesuai dengan panduan ya. Jadi misalnya kalau buklet itu berarti seluruh filenya, buku satu juga sama, kemudian poster juga sama, kemudian kalau yang berbeda itu video, di mana video itu hanya beberapa potong screenshotan video tersebut, kemudian dituliskan deskripsinya, seperti itu. Nah, misalnya ternyata ini belum siap, kemudian mahasiswa ternyata baru mengisi karya tulis atau baru mengisi data detailnya. Ternyata data penciptanya baru hanya 1 orang. Ya, tidak apa-apa, misalnya mungkin mau dilanjutkan besok atau beberapa hari ke depan. Nah, jadi tinggal lihat, klik home kembali. Nah, di sini akan nanti akan terlihat bahwa validasinya bagaimana, status verifikasinya, apakah validasi, apakah diterima, ditolak, atau ada revisi. Nah, untuk pembayarannya itu akan dilakukan oleh tim Haki atau akan dibayarkan oleh universitas. Jadi mahasiswa hanya mengupload karyanya, kemudian menunggu statusnya seperti apa. Jadi nanti di sini ada dua status. Yang pertama, setelah mahasiswa semuanya, misalnya semuanya sudah diupload. Kita ambil contoh untuk upload KTP pemohon.
Di sini kita ambilkan contoh dari video yang pernah dibuatkan, misalnya KTP pencipta atau pemohon itu, kemudian dalam bentuk format PDF, setelah itu disimpan. Oke. Nah, berarti kalau sudah tanda hijau seperti ini, berarti KTP pemohon itu sudah diuploadkan. Kemudian surat pernyataan, misalnya kita uploadkan lagi surat pernyataan. Oke, kemudian surat pengalihan. Nah, ukurannya itu tidak lebih dari 5 MB. Nah, contoh ciptaan. Nah, contoh ciptaan ini, kalau misalnya dia dalam bentuk, ini karena video, misalnya kita mengambil poster, berarti kita mengupload posternya. Misalnya bisa dalam bentuk JPEG atau PDF. Misalnya kalau misalnya ternyata JPEG, oke. Nah, ini sudah diupload semua. Kemudian nanti setelah diupload semua, kemudian dirasa sudah sesuai dengan data yang sebenarnya, kemudian kita klik home. Nah, setelah itu ada status verifikasi. Jadi tadi ada 2 verifikasi. Yang pertama verifikasi oleh tim sentral KAI dari Universitas Aisyah Surakarta. Kemudian yang kedua itu adalah status approve. Nah, kalau status approve itu adalah untuk pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Ya, nanti setelah di sini sama, jadi ada validasi, ada diterima, ada revisi, kemudian ada ditolak. Nah, kalau validasi berarti masih dalam proses pengajuan. Kalau diterima, berarti secara otomatis mahasiswa bisa langsung mendownload file di sini di sertifikat. Misalnya kalau ternyata sudah diterima, itu nanti bisa mendownload surat keterangan. Ada mendapatkan surat keterangan dari Sentral KAI bahwa karya mahasiswa tersebut sudah diterima. Nah, misalnya kalau direvisi, nanti ada surat keterangan revisinya. Jadi apa yang harus diperbaiki, sehingga mahasiswa diharapkan setiap hari itu memantau akun masing-masing setelah pengajuan hak cipta. Kemudian apabila ditolak, berarti mahasiswa yang karya akhirnya atau tugas akhirnya itu dinyatakan melanggar plagiat, melanggar hak cipta, sehingga tidak bisa didaftarkan karena mungkin terdeteksi bahwa dia atau karyanya itu berasal dari tugas orang lain, sehingga tidak bisa didaftarkan. Secara otomatis prosesnya akan dibatalkan, mahasiswa harus mengajukan ulang dengan judul atau karya yang berbeda. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada yang bertanya. Sudah sangat jelas Pak Nasri. Yang lain ada komen kah teman-teman? Atau gini dulu aja, kalian membuat akun dulu, daftar akunnya, tapi untuk daftar hak ciptanya nanti kalau sudah sidang. Jadi pendaftaran untuk mendapatkan akun tadi ya Pak Nasri ya, bisa dicicil dari sekarang. Boleh ya Pak Nasri? Boleh Bu.
Jadi mulai dari sekarang yang jurnal itu berarti tidak perlu ke Sidarki, karena kan kalau jurnal kan berarti nanti seperti kayak punyanya Indah itu kan nggak ada suaranya kan jurnal, berarti nanti langsung ke jurnal saja atau ke Prosidim. Tapi kalau yang teman-teman bukler, poster, buku saku, nanti silakan untuk daftar agar punya akun terlebih dahulu di Sidarki. Untuk upload hak ciptanya nanti saja. Jadi nanti yang di poin tambah itu nanti kalau sudah selesai sidang saja. Gitu. Jangan lupa username sama password disimpan baik-baik kalau sudah daftar. Ini belum semua terlihat wajahnya. Nanto, Nuri, kemudian Dinda tadi mana? Ria, Zaka, Aul. Ya. Ayo tampakkan dulu wajahnya, kita foto dulu. Yes. Itu Hernanda login dulu pakai punyanya sendiri. Dinda, Nanto mana ini Zaka Nanto? Zaka, mana Nanto Zaka? Ada, Bu. Sidarki aman, Bu ya? Gimana Pak Nasri? Sudah aman untuk Sidarki? Ya. Ini gimana teman-teman? Jangan sampai nanti ada lagi, Bu. Gimana Bu kemarin? Ayo berarti itu tandanya kalian tidak memperhatikan. Karena yang dijelaskan Pak Nasri tadi benar-benar sangat jelas. Meta silakan login dulu. Buka videonya dulu, punya Meta sendiri. Aul. Samarinda baru azan, Bu. Ya, oke. Oh, azan asar? Iya, Bu. Mana? Surat pernyataan. Tadi belum ditampilkan, kah? Zaka malah menghilang gini. Dinda. Nanti jadinya saya nyanyi loh. Dinda. Nah. Ayo Hernanda, silakan login pakai punya Hernanda dulu. Ditetring, Zaka, ditetring punyanya Hernanda. Ditetring. Itu ada wifi-nya, Bu, di Lontong, Bu. Iya, Bu. Selamat siang. Bentar, Bu. Nyeting ini. Meta. Ini suara motor bareng nah. Meta. Bu pada satu kontrak rapopo, rasanya bengse, sementara pisah dulu. Ayo Zaka. Mana Zaka malah menghilang nah. Oh, nganok keseng ngene Hernanda. Hadir, Bu, saya, Bu. Ayo Ndang, ini loh, yang lain sudah pada action ini. Hernanda. Bu Hernanda, Bu. Ya, tersangka utamanya Hernanda ini. Pak Nasri, Bu. Hernanda terus, Bu. Hernanda main, Bu. Nah, pokoknya hari ini sudah kami sosialisasikan Sista dan Sidarki.
Ya, di sini sebelum kami tutup silakan bertanya pada yang kurang jelas karena nanti tidak ada share lagi ya. Bisa diulangi lagi. Monggo Pak Nasri bisa masuk dulu sebelum ditutup. Dan silakan kalau masih bingung dengan Siska dan Sidarki bisa ditanyakan di sini ya. Jadi tidak ada sesi di luar ini. Bu, saya mau tanya. Ya, siapa? Yani kah? Iya, Bu. Oke, apa? Bu, kita kan itu Sidarkinya didaftarkan setelah ujian. Berarti Ya. itu apakah semua mahasiswa wajib mendaftarkan itu, terus benefitnya sendiri setelah kita dapat karya yang diakui HKI itu apa, Bu, kira-kira? Oke. Jadi ini untuk sekarang kalian daftar akunnya dulu, tapi untuk hak ciptanya nanti setelah sidang. Dan nanti kalian kan punya hak cipta tuh, berarti karya kalian tuh diakui oleh negara, khususnya Kementerian Hukum ya. Jadi kalau ada orang yang jiplak karya kalian itu nanti terkena undang-undang. Jadi berarti juga ya, gitu karena dan itu juga harus dilihat ya teman-teman, karya kalian itu judulnya plek dengan orang lain atau tidak. Jadi mulai dari sekarang silakan dicek mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Nasri cara ngeceknya di DJKI apakah judul kalian itu atau karya kalian itu sama seperti punyanya orang lain. Plek jiplek. Gitu ya nih. Ya, Bu. Jadi istilahnya karya kalian itu diakui. Seperti itu. Karena berarti kalau ada karya, gimana? Berarti semua mahasiswa wajib mendaftarkan itu, Bu? Iya, ini gratis loh. Okay. Kalau apa kan bayar ya larang. Ya, Bu, siap. Dibiayai dari kampus. Ini spesial buat kalian. Spesial pakai telur ceplok. Dan itu nanti juga dilihat karya kalian pada saat ujian sidang apakah layak untuk dihakikan atau tidak. Gitu. Ya, cuma memang calonnya adalah semua karya dari kalian akan hakikat. Gitu ya nih? Ada komen? Siap, Bu. Udah, cukup, Bu. Nanti kalau kalian mau daftar di S2 ya misalnya. Oh, karya saya apa? Misal tidak hanya di jurnal gitu ya. Oh, ini kalian sebagai penulis pertama itu malah bagus juga. Sebagai pertimbangan juga nanti mungkin kalian mau masuk ke di S2. Mungkin ada yang pengen S2 silakan nanti bisa dipakai untuk karya kalian di sini juga. Pak Nasri sudah siap? Oke, silakan monggo tambahan. Oke, terima kasih Bu Ali. Ini tambahannya kalau misalnya masih ada yang bingung terkait dengan bagaimana penulisan surat pernyataan. Ini 2 halaman untuk surat pernyataannya itu 2 lembar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nama seluruh pencipta itu dituliskan semua. Di surat pernyataan di sini misalnya penulis pertama ini Bu Mariatun itu dituliskan. Jadi kalau di sini mahasiswa berarti dituliskan nama mahasiswa secara lengkap. Kemudian di nomor 2 itu pembimbing 1 dan nomor 3 itu pembimbing 2-nya. Kemudian alamatnya di sini itu alamat sesuai dengan KTP dari penulis pertama, misalnya Ibu Mariatun. Seperti ini ya. Jadi karena Bu Mariatun ini alamatnya seperti ini, maka di surat pernyataan itu
dituliskan alamatnya Bu Mariatun selaku penulis pertama. Nah, kemudian ke karya berupa apa? Berupa misalnya karya rekaman video, misalnya kalau ada yang menulis buklet, ada yang menulis buku saku, dan seterusnya. Kemudian judulnya apa? Nanti dituliskan judulnya secara lengkap di sini, seperti yang ada di karya mahasiswa. Nah, kemudian di halaman kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada materai 6.000, kemudian seluruh pencipta itu bertanda tangan di mengenai materai tersebut. Karena ini penciptanya ada 4, maka seluruh pencipta ini harus mengenai materai tersebut. Kemudian tuliskan menggunakan tulisan tangan. Jadi tanda tangannya harus mengenai materai. Ini sebagai penanda bahwa karya yang mahasiswa ajukan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya kalau memang ada diakui atau misalnya ternyata menandakan bahwa karya mahasiswa tersebut benar-benar miliknya. Kalau misalnya plagiat atau mengambil karya orang lain, itu bisa dituntut secara hukum karena sudah tanda tangan di materai 6.000. Ini untuk surat pernyataan. Kemudian untuk surat pengalihan, jadi sama seperti tadi, jadi semua nama pencipta itu ditulis semua di sini, tapi tanpa nomor urutnya, tanpa angkanya. Jadi hanya nama, kemudian dipisahkan koma. Jadi Mariatun, kemudian gelar secara lengkap, kemudian koma, kemudian nama, lanjut ke nama kedua. Berarti kalau untuk mahasiswa, berarti nama mahasiswa, koma, nama pembimbingnya, ditulis secara lengkap sesuai dengan gelarnya, kemudian dipisahkan dengan koma. Kemudian alamatnya itu menggunakan alamat dari mahasiswa, sesuai dengan KTP yang nanti atau yang dimiliki. Nah, kemudian untuk pihak keduanya di sini itu adalah berarti di sini ditulis Prodi Diploma 4 Fisioterapi Universitas Aisyah Surakarta. Kemudian alamat sesuai, ada jalannya, nomornya, kemudian kelurahan, kota, provinsi, dan kode posnya. Nah, kan seperti yang tadi itu bahwa ada berupa apa? Misalnya berupa karya rekaman video. Jadi kalau ada yang menuliskan buklet, berarti berupa buklet dengan judul. Nah, itu judulnya disampaikan di sini. Selebihnya itu tidak usah diubah. Kemudian, nah di sini yang membedakan tadi. Jadi di penciptanya di sini itu hanya ditulis nama mahasiswa saja, dilengkapi dengan materai 6.000. Jadi bertanda tangan, kemudian namanya itu diketik, jadi tidak ditulis tangan seperti surat pernyataan tadi. Kemudian pemegang hak ciptanya, berarti karena di sini selaku prodi, maka yang dituliskan di sini ketua prodinya, lengkap dengan gelar. Oke, nah pertanyaan yang mungkin akan muncul, bagaimana yang berada di luar pulau, misalnya ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera. Nah, mahasiswa menuliskan setelah ujian, berarti mahasiswa mencetak ini, kemudian ditempel dengan materai 6.000, kemudian berkasnya tersebut dikirim melalui via pos ke kampus untuk ditandatangani oleh prodi maupun pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Kenapa? Karena sesuai prosedur itu tidak boleh filenya yang dikirim. Dalam artian tanda tangannya itu nanti bisa ditempelkan dengan melalui aplikasi. Jadi harus tanda tangan asli. Kemudian nanti setelah semuanya tanda tangan asli, baru di-scan. Nah, untuk scan-nya itu nanti kebijakan dari pembimbing masing-masing atau kembali ke prodi. Nah, kemudian untuk KTP-nya, jadi untuk seluruh KTP itu di-scan semua. Jadi seluruh pencipta, jadi urutannya sesuai ya. Jadi penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Seperti itu. Oke, sekian untuk presentasi untuk Sidarki. Kalau ada yang masih kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya. Sekian, Bu Ari, kembalikan. Ya. Oke, terima kasih Pak Nasri. Mungkin bisa ditampilkan ya pengalian hak cipta tadi Pak Nasri. Yang ke atas, ya. Jadi nanti untuk yang kalian, nanti pengalian hak ciptanya itu adalah ke prodi. Tadi sudah disampaikan ya Pak Nasri ya. Jadi nanti yang pihak 1 selaku pencipta dengan ini menyerahkan karya ciptanya saya kepada nama program studi di 4 fisioterapi. Universitas Aisyah Surakarta, alamat ini sesuai. Kemudian di bawahnya ini nanti yang tanda tangan adalah kaprodinya, kaprodi yang menjabat pada saat itu siapa gitu. Jadi ini nanti adalah untuk apa? Salah satunya keuntungannya adalah sebagai nanti biar kan ini kan kita akreditasinya kan sudah B ya. Jadi nanti kalau kita punya reakredit lagi, insya Allah nanti biar bisa jadi A, kita harus punya banyak karya luaran, yaitu dari mahasiswa dan dari dosen. Kalau dulu banyak dari dosennya, tapi sekarang untuk akreditasi yang 9 kriteria ini harus ada luaran dari mahasiswa juga, harus ada karya dari mahasiswa juga. Jadi ini karya kalian ini nanti insya Allah akan bermanfaat sekali untuk reakredit fisioterapi prodi kita, biar nanti bisa jadi A. Gitu teman-teman, jadi mohon dukungannya, mohon kerjasamanya. Misalnya kita punya karya, kita oke lah untuk prodi kita sumbangkan untuk prodi kita. Gitu ya. Oke, ada komen? Rizky mau komen? Oh iya, siapa nih? Indah, oke silakan Indah. Bu, berarti yang ngerjain skripsi itu nggak perlu daftar Sidarki ya, Bu? Ya, yang punyanya Indah kan nanti jurnal. Jadi tidak Sidarki, karena kan di Sidarki itu lebih ke luaran ya Pak Nasri ya. Pak Nasri? Ibu. Jadi yang punyanya Indah itu kan jurnal, jadi kan lebih ke jurnal internasional atau jurnal nasional gitu. Jadi kan tidak perlu ke Sidarki karena itu istilahnya sudah publish. Oh iya Bu, jadi misalnya kita berikan pilihan ke mahasiswa, jadi apakah karya tersebut akan didaftarkan juga untuk Sidarki atau tidak? Jadi misalnya ternyata mahasiswa ingin tetap mendaftarkan jurnal tersebut ke Sidarki, itu juga bisa, nanti masuknya ke jenis karya ciptaan. Cuman saran bagi mahasiswa yang ingin mendaftarkan hak cipta berupa jurnal, jadi sebelum disubmit atau sebelum mengajukan ke jurnal, itu didaftarkan hak cipta dulu. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya mahasiswa nanti setelah submit mendaftarkan jurnal, kemudian mendaftarkan haki juga, nanti itu terdeteksi plagiat. Nah, kalau misalnya pengen mahasiswa karya tersebut ingin dihak ciptakan juga, itu didaftarkan haki dulu, baru didaftarkan jurnal. Tapi kalau misalnya karena ini jurnal ternyata hanya ingin jurnal saja, tidak perlu di Sidarki ya, tidak masalah, itu kembali ke mahasiswa. Seperti itu Bu Ari. Berarti kalau jurnal saja nggak apa-apa ya Pak Nasri? Nggak apa-apa Bu. Karena kan nanti yang jurnal itu kan juga ada istilahnya udah publish lah. Dan Sidarki ini kan juga nanti juga istilahnya ini loh bahwa saya itu punya karya, jadi publishnya itu untuk karyanya itu dalam bentuk Sidarkinya itu, jadi ada legalnya. Kalau jurnal kan nanti yang ada e-jurnalnya kan, dan nanti kan bisa dilihat di situ kan sudah legal di situ bahwa punya karyanya Indah itu sudah ada di jurnal tersebut. Gitu. Ya Bu, begitu Bu. Jadi istilahnya kalau publikasi itu tidak mesti harus jurnal Bu. Jadi
mendaftarkan menjadi hak kita atau HK itu pun juga bagian dari publikasi. Gitu Indah? Ya, Bu. Enggak. Makasih, Bu. Gimana? Ada komen? Hernanda itu kok belum sendiri gimana? Ayo, login dulu. Ini biar lengkap. 38. Berarti kan 30 kurang 3. Siapa yang belum ada? Zaka. Ini Zaka menyebut ini ya. Ya, kita Zaka atau maaf. Hernanda. Ini bisa dimotivasi Hernanda ini untuk bisa login sendiri, yes. Ayo. Siap-siap foto. Ini menunggu Hernanda, Bu Rini. Hernanda. Oh. Oke. Dandan Pak Hernanda. Ibu. Oke, sip. Hernanda. Oke, 30. Di sini ada Nanda nggak sih? Yo, Nova karo Aul, dewe dulu. Sendiri dulu. Allah. Nova, Aul. Ibu. Laptop saya testat. Laptop Aul testat. Laptopnya. HP. Zaka, sisiran dulu. Hernanda. Kayaknya Hernanda lo, ayo gendang cepet baru ngenteni kowe iki, ya Allah. Kapan konsulnya, Bian? Jarene ameh lulus barengan. Yang masih pakai Oppo A3s mau mohon rename ya nanti. Dinda di mana Dinda? Meta, sapinya nggak usah diajak foto. Hernanda nggak usah di 2 tempat itu. Nanto sendiri mana Nanto? Malah nggak ada, malah ada gambarnya Zaka sama Hernanda. Mana Nanto? Nanto mandi kah? Katanya kerja Bu, Nanto Bu. Rinda. Nanto kerja? Nanto di kamar mandi Bu. Sakit banget, Bu. Diare. Oh, Jangan. Oke, siap Pak Nasri. Oke, action ya. 1, 2, 3, cepret. Ya lagi. Iku Nova karo Aulia kuwi sosial. Yo, malah nempel-nempel lo. Lanjut. Lagi. Siapa? 1, 2, 3, cepret. Itu loh wajahnya Zaka orang muat ini. Sekarang gaya bebas. Ayo, siapkan wajah cool kalian ya. 1, 2, 3, cepret. Oke. Lah kok lucu-lucu fotone. Oke. Terakhir, Bu Rini. Sudah semangat. Motivasi ngebut ya mengejarkan skripsinya karena tanggal 20 ujian. Sebentar lagi akan di launching tanggalnya. Siap-siap ditunggu di grup ya. Berdoa semoga ujiannya lancar, semoga listriknya tidak mati, seragamnya tidak jalan, seragamnya masih muat, PPT-nya bisa dikumpulkan dengan baik ketika nanti
Amin. Atau di Google Meet. Semoga nanti ujiannya lancar sampai nanti mendapat karyanya. Kamu